Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, menjelang Tarhim ini, tepat tanggal 5 bulan 5 2023, Ana diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan sesuatu tentang hal bagi seseorang yang sudah sering melaksanakan dzikir sirur asror, agar tidak mengatakan apa yang dilihatnya di dalam hatinya, karena itu betul-betul pemandangan yang dilihatkan oleh Allah, bukan halusinasi ya. Ana mencontohkan sesuatu, bukan Ana ya. Ana hanya diperintahkan oleh Allah. Dahulu di suatu tempat, posisinya di Sulawesi Utara, di sebelah kiri rumah sakit Samratulangi, Manado, ada seseorang yang bertanya kepada temannya. Kebetulan temannya itu dari kecil mempelajari tasawuf, selalu menjauhkan diri dari hal-hal yang, jangankan yang haram, yang subuhat, yang sifatnya belum jelas di antara halal dan haram, dia meninggalkannya. Ditanya oleh temannya, kira-kira togel yang akan keluar nanti sore berapa ya? Seumur hidupnya orang yang ditanya itu tidak pernah mengatakan hal itu, karena dia memang tidak pernah beli togel atau memakan yang haram, dia tidak pernah. Dia dengan tegas mengatakan, seumur hidup Anda tidak akan pernah memberitahukan tentang togel atau nomor. Dia berkata seperti itu. Tiba-tiba orang itu melirik sebelah kiri, dan ambulan tidak ada sopirnya. Ambulan itu berjalan sendiri menyebur ke dalam sungai, saudaraku. Kenapa Ana bisa bercerita? Karena waktu itu Ana berada di tempat itu juga. Jadi Ana menyaksikan dengan mata kepala Ana sendiri. Ambulan yang jatuh ke sungai, orang lain menariknya dengan tambang. Orang yang bertanya mengenai togel tersebut melihat plat nomor ambulan itu. Lalu dibelilah nomor togel. Dan sorenya yang keluar persis nomor ambulan yang kecebur di sungai itu. Aneh tidak menurutmu? Namun itu realita. Itu tentang sir orang-orang yang sering melaksanakan dzikir sirur asror. Hatinya selalu dipandangkan oleh Allah. Bukan dia sendiri yang melihat, namun Allah yang memandangkannya, wahai saudaraku. Lalu dia, orang yang Ana sebutkan tadi ya, yang tidak pernah makan barang haram dan tidak pernah beli togel itu, dan tidak pernah makan barang-barang subuhat, dan dia tidak pernah mengata-ngatai orang lain. Waktu itu dia berada di Makassar. Kebetulan Ana di situ juga, jadi Ana melihatnya. Ana mau naik pesawat. Ana udah dipanggil. Ana merapat ke pesawat untuk menuju ke Jakarta. Lalu orang itu anehnya ketiduran. Namun kebetulan pesawat yang kami tumpangi berbeda. Pesawat Ana menggunakan burak waktu itu. Dia mau naik Adam Air. Pesawat itu. Oh, maaf, Ana lupa. Dia mau menaikin Lion Air kalau tidak salah. Mau menaik itu, dia tertidur di bandara. Setelah selang 15 menit, ternyata pesawat itu jatuh. Salah satu penumpangnya di pesawat itu adalah teman Ana dari Malang, Kopasgat Malang, bernama Mas Roni Moses waktu itu, yang jatuh di Parepare waktu itu, ya saudaraku. Sebenarnya dia sudah melihat, namun anehnya sebelum mengatakan oleh Allah ditidurkan di bandara itu. Ini mengenai rahasia dzikir sirur asror, ya saudaraku.
Lalu suatu ketika orang itu berada di Bandara Hussein Sastra Negara, dan Ana juga berada di situ. Anehnya Ana selalu melihat orang tersebut pas berbagai kejadian terjadi. Ana di sampingnya. Dia ngobrol dengan seorang dokter. Kebetulan beliau adalah mempunyai hobi menaiki pesawat yang kecil, pesawat olahraga itu ya saudaraku. Dia mengatakan, "Dok, jangan naik pesawat itu." Dia melihat, karena pesawat itu dilihatnya itu berasap. Namun beliau tetap menaikinya karena hobi terbang layang itu. Tidak Ana sebutkan pesawatnya namanya apa, dokternya tidak Ana sebutkan ya, hanya Ana menyebut peristiwa itu, menceritakan apa yang terjadi. Setelah beliau tetap menaiki pesawat tersebut, tepat jam 2 pesawat itu jatuh. Ini rahasia besar mengenai zikir sirur asror, berkaitan dengan hati yang selalu dipandangkan oleh Allah secara bil wahdi wal ilham. Namun ente jangan sekali-kali bertanya mengenai togel kepadanya. Dia tidak akan pernah mengatakannya, walaupun dia selalu dipandangkan dan dilihatkan oleh Allah. Itu namanya hati yang telah kasyaf ya saudaraku, tiada hijab. Karena dia sering melaksanakan dzikir sir. Dzikir sir itu selalu menyebut asma Allah secara senyap, hingga malaikat pun tidak tahu di ruang mana kata-kata itu terdengar, karena hanya dia dan Allah yang tahu, orang lain nggak tahu. Dia selalu berpenampilan yang seperti orang umum, pakai celana pendek, kemana-mana kadang tidak menampakkan bahwa sebenarnya orang-orang yang demikian itu adalah kekasih Allah. Itulah rahasia para kekasih Allah dan dzikir sir. Seandainya orang-orang seperti itu mengatakan apa yang dilihatkannya wahai saudaraku, maka hatinya akan menjadi gelap selama 40 hari. Fahim tuh? Itulah alasannya kenapa orang-orang yang sudah tembus pandang karena dilihatkan oleh Allah tidak mengatakan apa yang dilihatkannya. Fahim tuh? Maka antum jika melihat orang-orang yang sufi, orang-orang yang sudah menjauhkan diri dari hiruk pikuk jagat raya ini, ente jangan menanyakan togel padanya. Ente tak akan pernah dikasih tahunya apa yang dilihatnya. Tentang kebaikan aja kalau sifatnya belum terjadi dia tidak mengatakannya, apalagi hal-hal yang tidak benar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga manfaat. Rahayu semuanya, rahayu, rahayu, rahayu. Salam semesta bagi kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam alaihim, salam nuwun sewu, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.